Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Irawan Eskom. Saya mengajar mata pelajaran informatika di SMK Negeri 3 Banjar, Kota Banjar. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi Teknik Komputer dan Informatika di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor peserta 23103160109. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 3 Kota Banjar. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran informatika, ya. Dimana sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang berpikir komputasional, kemudian TIK, ya, mengenai hal-hal aplikasi perkantoran. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi sistem komputer. Tapi sebelum kita dimulai, ya, kita absensi dulu ya untuk kehadirannya. Ajis, Agung, Indri, Pipit, Ira, Widya, ada, Bayu, Rizky, kemudian Sidik, Ahmad, Ivan, Naysila. Mana Naysila? Oh ya. Putri, Dea, Ika, Jane, Repa, Rafi, kemudian Oki, Neng Shirley, ya. Kemudian Siti, sakit, Febrian, Krishna, Eka, Dini, ya, saya sakit satu orang, ya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke materi, ya, dimana sistem komputer, ya. Jadi tolong diperhatikan. Sistem komputer, ya. Nah, materinya sistem komputer, kemudian perangkat keras, ya.
tujuan dari pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan sistem komputer, hardware, software, brainware ya. Kemudian cara kerja perangkat komputer serta perangkat pendukungnya dengan benar. Kemudian yang kedua yaitu kalian atau peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai perangkat komputer dan cara perangkat komputer tersebut ya, dengan benar. Nah, sebelum ke materi, tahukah kalian gambar apakah ini? Ayo, coba acungkan tangan yang tahu. Ayo, acungkan tangan. Siapa yang berani sebutkan? Itu yang pertama gambar apa? Visi, ya. Visi itu ada personal komputer. Yang kedua, komputer ini yang depan kalian nih sama ya. Yang ketiga laptop, yang keempat handphone ya. Nah, dari gambar tersebut dapatkah kalian mengetahui cara kerjanya? Mengetahui kan? Kalian kan punya HP ya, sering kan menggunakan handphone. Nah, udah tahu kan cara penggunaannya? Samakah cara kerja semua alat tersebut? Ada yang bisa jawab? Sama nggak? Beda. Beda ya. Kemudian selanjutnya kita langsung masuk ke materi, ke sistem komputer. Pengertiannya adalah suatu jaringan elektronik ya, yang terdiri dari perangkat lunak, kemudian perangkat keras ya, yang melakukan tugas tertentu ya. Ada yang menerima input, masukan, kemudian memproses input ya, kemudian menyimpan perintah-perintah dan menyediakan output dalam bentuk informasi yang telah diinstruksikan oleh pengguna atau nama lainnya adalah brainware ya. Jadi sistem komputer itu adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak ya, dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu. Input, kemudian ada proses input, kemudian ada menyimpan perintah-perintah ya, memori, kemudian menyediakan output yang keluaran ya, seperti apa monitor ya, dalam bentuk informasi. Nah, itu sistem komputer. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah arsitektur von Neumann ya, yang menggambarkan komputer ya, dengan 4 bagian utama ya. 4 bagian utama ya. Yang pertama itu ada unit aritmetika dan logis ya, atau yang merupakan bagian dari unit kontrol CPU ya. CPU itu apa? Central Processing Unit ya, itu CPU ya. Kemudian ada media penyimpanan ya, yang disebut dengan memori dan alat masukan input ya. Nanti dijelaskan input apa saja ya. Kemudian ada hasil atau keluaran yaitu output ya. Secara kolektif ya dinamakan IR atau output. Nah, ini bisa dilihat ya.
dimana ini masukan ya dari input, kemudian diproses ya, diproses ke memori, disimpan di sini ya, kemudian dikembalikan, kemudian ada hasil output ya, bisa berupa gambar, suara, nah itu ya outputnya. Nah ini adalah prosesnya atau alur arsitekturnya dalam komputer. Yang selanjutnya komponen sistem komputer. Apa saja sih komponen sistem komputer? Ya, jadi secara umum komponen pada sistem komputer itu dibagi menjadi 3. Ya. Ada hardware, kemudian software, ya, dan firmware. Perangkat keras, perangkat lunak, firmware. Ya. Ketiga kelompok tersebut masing-masing memiliki peran yang sangat penting ya, dalam pengolahan sebuah informasi data. Mereka dituntut harus bekerja beriringan ya, dan apabila salah satu dari komponen tersebut ya hilang, maka sistem komputer tidak akan mampu bekerja sebagaimana mestinya. Jadi kalau tidak ada salah satu tidak ada, maka ya tidak akan berfungsi ya. Jadi komponen umum ya pada sistem komputer itu ada hardware, software, firmware. Komponen komputer ya. Komponen komputer adalah semua piranti elektronik yang terdapat di dalam sebuah komputer ya. Kemudian motherboard berfungsi menghubungkan setiap komponen komputer agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain ya. Motherboard itu bisa diibaratkan terminal komputer ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya kita mengenal ada terminal bis ya. Nah itu jadi ilustrasinya terminal bis, di mana semua bis angkutan umum masuk ke terminal ya. Sama halnya dengan motherboard ya. Jadi semua perangkat masuk melalui motherboard. Kemudian prosesor. Ada yang tahu istilah prosesor apa? Nama lainnya? Otak komputer ya, otak komputer. Jadi berfungsi melakukan perhitungan maupun eksekusi atas perintah yang kita berikan. Itu prosesor ya, otaknya ya, otak dari komputer. Kemudian ada RAM ya, random access memory ya, yang berfungsi menyimpan sementara semua data dari seluruh program hasil olahan komponen komputer yang sedang berjalan. Itu RAM fungsinya ya. Ingat, ini penyimpanan sementara ya, RAM itu ya. Jadi kalau komputernya mati, yang kalian ketik dan belum disimpan ada nggak? Nggak ada ya. Jadi disimpan hanya pada saat menyala saja ya. Kemudian VGA card ya, ini adalah video grafik akselerator ya, merupakan bagian komputer di dalam CPU ya, yang berperan sangat penting untuk menampilkan output proses ke monitor ya, tanpa VGA card layar komputer tidak akan menampilkan apa-apa alias blank ya. Itu VGA card fungsinya yang untuk grafik ya. Kalau yang game ya pasti sukanya grafiknya yang bagus ya. Pakai VGA nya yang khusus. Kemudian CD-ROM ya, adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik ya, optical disk, yang dapat menyimpan data ya, CD-ROM ya. Ada CD-ROM, ada DVD-ROM ya. Dan yang terakhir hard disk drive ya, berfungsi sebagai penyimpanan data secara permanen ya. Secara permanen terutama sebagai penyimpanan sistem operasi dan bisa kita akses kapan saja kita mau ya.
Jadi ada RAM, ada hard disk ya. Kalau RAM ini penyimpanan secara permanen. Ketika sudah disimpan ke hard disk ya, maka walaupun mati nanti itu bisa kita panggil kembali ya, karena sudah tersimpan ya di hard disk. Nah, itu ya. Nah, itu komponen komputer ya. Perangkat keras ya, ada 4 ya. Ada input ya. Kemudian ada proses, ada output, dan penyimpanan ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk input apa saja sih perangkat kerasnya ya. Perangkat keras input yang pertama ya, perangkat keras input atau masukan adalah perangkat yang memberikan perintah ya, dan datang ke komputer ya, untuk diolah ya. Nah ini contohnya, ini salah satunya ya. Itu gambar apa? Keyboard ya. Nah ini contoh perangkat input. Contoh perangkat input yang pertama ada mouse ya. Kemudian ada keyboard ya. Kemudian scanner ya. Mouse digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor ya di layar komputer serta mengeksekusi perintah ya. Bisa kalian gerakan ya dengan mouse ya, diarahkan. Kemudian melakukan eksekusi ya, sesuai yang kalian perintahkan ya. Kemudian keyboard atau papan ketik ya, adalah alat yang digunakan untuk memasukkan karakter ya, ke dalam komputer. Dan juga scanner ya, untuk digunakan memindai dan menyalin ya, data dari kertas berisi grafik, gambar, foto, atau tulisan yang menggunakan alat pembaca optical data reader. Ini contoh lain ya, perangkat input ya, ada joystick ya, kemudian ada mikrofon, kemudian ada bucket rider. Nah ini yang sering digunakan ya. Yang selanjutnya perangkat keras proses ya. Yang tadi input, kemudian proses ya. Perangkat proses adalah komponen pada komputer yang berfungsi dan berperan penting pada proses olah data yang diberikan oleh perangkat input untuk selanjutnya menjadi data yang diinginkan ya, yang ditampilkan pada perangkat output ya. Proses apa sih proses perangkatnya ya? Sebelum masuk ke ini apa? Alat proses. Tadi udah disebutkan di awal. Nah, ini contoh perangkat proses ya. Ada central processing unit. Ada central processing unit ya. CPU merupakan otak dan jantung fisik ya dari sistem komputer yang menghubungkannya dengan berbagai peralatan periferal ya, termasuk piranti, input, output, dan unit penyimpanan sekunder. Ini central processing unit ya, CPU ya. Kemudian ada random access memory. Nah ini ya gambarnya. Nah RAM tadi sudah dijelaskan ya. Ini memori tempat yang digunakan untuk menyimpan data sementara ya saat komputer sedang memproses. Kemudian ada read only memory ya, ROM. Itu memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi ya,
yang ditulis oleh prosedur komputer untuk proses booting, ya. Itu yang di awal. Kemudian instruksi yang disimpan oleh root disebut firmware. Ya. Contoh lain, udah ya. Yang selanjutnya perangkat keras output. Ya, apa saja sih perangkat keras output? Perangkat keras output adalah peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan ya, di layar monitor, ya, gambar, kemudian tercetak, ya, suara yang dihasilkan oleh speaker. Ya, jadi ada monitor, ya, kemudian ada printer, ya, kemudian ada speaker. Nah, ini gambar monitor. Nah, apa saja ya perangkat output? Yang pertama monitor, ya, layar monitor, yaitu ya dari monitor nanti dihasilkan berupa output gambar, ya. Kemudian printer, ya, nanti menghasilkan cetakan, ya, teks, foto, ya, dokumen, jadi dalam bentuk kertas, printer. Kemudian speaker, ya, suara, yaitu alat output yang menghasilkan suara, ya, bisa seperti musik, ya, kemudian percakapan dalam film, ya, atau efek suara lainnya. Yang selanjutnya perangkat keras penyimpanan, ya. Perangkat penyimpanan sekunder adalah tempat penyimpanan data elektronik yang bersifat permanen, ya. Data yang disimpan pada penyimpanan sekunder ini dapat bertahan lama dan dapat dimanfaatkan kembali oleh penggunanya saat dibutuhkan, ya. Ini contohnya perangkat penyimpanan. Yang pertama ada hard disk, ya. Jadi sebutkan hard disk itu adalah media penyimpanan data dalam lapisan magnet, ya, pada piringan bulat cakram, ya, atau disk tipis, ya. Jadi di dalamnya ada piringan, ya, bulat, ya. Kemudian solid state drive, ya, SSD adalah perangkat penyimpanan data dengan solid state yang menggunakan flash memory, ya, yang menggunakan flash memory. Ini contohnya, ya, SSD. Pernah menggunakan? Ada yang belum pernah menggunakan? Ini. Kemudian flash drive, ya, flash disk, ya. Nah, ini berfungsi sebagai alat penyimpanan data secara permanen yang portable. Flash drive ini menggunakan flash memory, ya, dan biasanya menggunakan antar muka USB, ya, atau flash disk, ya. Punya kan kalau flash disk? Nah, ini, ya. Kemudian yang selanjutnya perangkat penyimpanan yang lain ada compact disk, ya. Ini ada yang sebut tadi CD-ROM, ya, CD, ya, adalah format penyimpanan data cakram, ya, optik digital yang dikembangkan bersama oleh Philips dan Sony, ya, dan dirilis pada tahun 1982, ya. Tapi ini terbatas, ya. Kalau nggak salah hanya 700 MB, ya, kalau CD itu 700 MB kapasitasnya. Kemudian ada memory card, ya, memory card atau SD, ya, square digital, ya, card yang berfungsi seperti layaknya hard disk, ya, pada komputer yang digunakan pada berarti portable, ya, seperti smartphone, kamera digital, ya, dan tablet, ya, ini, ya, yang disimpan di dalamnya, ya, di dalam smartphone atau kamera digital, ya, menggunakan memory card. Nah, perangkat lainnya, ya,
Jadi pada sebuah komputer ya ada beberapa perangkat penting ya, lain yang harus kalian ketahui. Ada motherboard ya, dan beberapa komponen lain yang bersifat tambahan untuk menambah kinerja dari komputer ya. Jadi untuk menambah kinerja komputer. Nah, ini yang pertama, motherboard. Nah, ini yang tadi disebutkan adalah sebagai terminalnya komputer. Jadi semua komponen ini masuk ke sini ya. Nah, dihubungkan ke sini ya, dalamnya. Motherboard merupakan papan sirkuit utama ya, yang menghubungkan perangkat-perangkat pada komputer ya. Motherboard atau istilah lainnya MB ya, kita disebut MB ya. Kemudian ada sound card ya. Sound card merupakan alat yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital ya menjadi sinyal suara speaker. Kemudian graphic processing unit GPU ya, adalah sirkuit elektronik khusus yang dirancang mempercepat membuat gambar keluaran ke perangkat tampilan komputer ya. Ini ya, graphic processing unit. Perangkat lainnya ya sudah selesai ya. Ini. Nah itu ya serangkaian sistem komputer ya, perangkat-perangkat komputer ya. Kemudian kalian bisa memahami yang kemudian nanti bisa menjelaskan apa itu komputer ya. Gimana, ada pertanyaan? Ya. Oke, sambil ini kita lihat enggak Oke, selesai ya. Selanjutnya kalian nanti kerja diskusi kelompok ya, yang sudah ada kelompoknya ya. Kemudian nanti didiskusikan ya, di mana ini ada lembar kerjanya ya. Kemudian nanti dengan kelompoknya kalian diskusikan ya, kemudian mencari ya. Bukunya dibagikan aja satu kelompok satu sebagai referensi kalian nanti ya. Itu ada menggunakan buku kelompok satu, kemudian kelompok satu lagi. Jadi kalian dibagi 5 kelompok ya, dimana nanti di tempat kerja ya dengan kelompoknya di situ ya. Jadi tujuan dari kerja kelompok ini ya, nanti kalian mampu mengetahui komponen komputer ya, dan fungsi-fungsinya ya, input, proses, output ya. Yang harus kalian persiapkan alatnya ada alat tulis ya, kemudian ballpoint, kertas ya. Kemudian prosedurnya ya, prosedur kerjanya, jadi kalian dibuat kelompok sudah ya, 5 atau 6 kelompok, diskusikan dengan bersama teman kalian ya, dengan kelompoknya ya. Kemudian tentang macam-macam komputer ya, macam-macam komponen komputer, dan juga macam-macam firmware ya. Firmware kan ada macamnya ya.
bagi operator dan segala macam. Ya kalian dicari ya, yang populer ya dan sering ditemui sehari-hari ya. Nah itu silakan ya, bisa kalian didiskusikan ya. Kemudian nanti hasilnya ya dipresentasikan, ada 1-2 orang ya perwakilan untuk mempresentasikan ya. Input, proses, output. Nah, itu. Ya, silakan ya kalian diskusikan dengan kelompoknya ya. Kemudian jadi dari hasil tadi mencatat, kemudian menyimak, kalian ditulisnya kembali. Boleh untuk mencari referensi, kalian boleh lihat di handphone ya, cari di handphone ya, sebagai referensi, boleh di buku paket ya, kalian cari ya. Ya, itu nanti yang kelompok nanti itu tugas yang kita tugas kelompok di kertas ya, di kertas. Sok silakan ya didiskusikan dengan kelompoknya, udah sama intinya kelompoknya ya. Sok didiskusikan, kemudian dicari ya. Sebagai referensi bisa buku, kemudian bisa melalui handphone kalian mencari ya di internet ya. Menggunakan komputer, input, output, proses, dan render ya. Satu kelompok satu lembar. Silakan ya, nanti kalau ada yang bertanya silakan. Jadi Bapak harapkan kalian semua mencari ya, mencari ya sudah.
macam-macam prepare. Jadi cari bisa cari di sini buku ya. Di sini komputer. Jadi nanti kalian persiapkan 1 orang 2 orang ya untuk menampilkan di depan, dipresentasikan ya. Nah, jadi kita siapkan.
Nanti sampai jam 9 ya selesai, kemudian nanti tampil ya. Waktunya kita bagi-bagi ya. Jadi nanti 5 menitan lah ya untuk tampil untuk memaparkan apa yang hasil kalian dapat yang peroleh dari baik dari buku atau dari internet tentang komponen komputer.
Dari di internet ini itu banyak yang pertama punya ajak kelompoknya macam-macam banyak saya sebagai orang yang banyak
Kelompok 1 sudah siap? Ya. Stop. Dua orang. Di depan mana ya? Nanti boleh saling menanggapi ya. Dari kelompok lain boleh saling menanggapi. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang lain mau diperhatikan nanti bisa saling menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1. Saya Indri Nuraniati, Saya Budi Fitriani akan mempresentasikan terkait tentang jawaban kami yang mengisi unggahan kerja. Pertama, komponen-komponen dan fungsi-fungsinya. Komponen yang pertama ada input, yaitu perintah masukkan data. Contohnya ada keyboard yang berfungsi mengetikkan suatu karakter atau perintah, dan contoh lainnya ada mouse yang untuk menggerakkan kursor. Komponen kedua ada proses, yaitu hardware yang berfungsi mengolah data atau informasi, seperti contohnya ada CPU, Central Processing Unit, yaitu tempat pemrosesan data atau informasi. Contoh lainnya ada RAM, Random Access Memory, yaitu penyimpanan sementara. Selanjutnya yang terakhir itu ada komponen output, yang dimana komponen output ialah perangkat yang menghasilkan data atau informasinya atau keluarannya. Contohnya seperti monitor. Di monitor itu pada saat kita mengetikkan sesuatu, maka itu informasi atau datanya akan keluar. Seperti berbentuk gambar. Terus yang selanjutnya itu macam-macam grammarnya. Di sini menurut kelompok kami macam-macam grammarnya yaitu seperti programmer salah satunya. Untuk grammar yang ada di sekitar kita itu bisa seperti guru-guru MPL seperti Payas, Pemaman, dan Kawabe. Selanjutnya untuk kesimpulannya yaitu kita telah mempelajari materi tentang komponen sistem komputer seperti komponen input, proses, dan output. Dengan pembelajaran ini kita jadi mengetahui atau mengulang kembali bagaimana komputer itu dapat bekerja. Silakan dari kelompok lain ada yang menanggapi. Tidak ada? Kalau tidak ada, lanjut ke kelompok berikutnya. Ya. Sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 dulu, sudah siap? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ananda. Saya Desa Satyani. Kami dari kelompok SUA akan menjelaskan apa yang kami tulis di kertas. Ya. Ada 3 macam. Pertama ada hardware,
software, dan brandware. Yang pertama kami akan jelaskan adalah hardware. Silakan. Nah ini yang tadi saya disebutkan yaitu adalah komponen dalam komputer. Jadi yang pertama adalah software. Hardware. Nah di dalam hardware bisa kita lihat ya sistem operasinya ada di sekitar kita, yaitu contoh input device yaitu ada keyboard, mouse, dan webcam. Selanjutnya ada output device yaitu monitor, printer, dan proyektor. Selanjutnya ada processing device yaitu dia tidak mempunyai unit tetapi dia melakukan komunikasi dengan output dan storage untuk melaksanakan perintah. Selanjutnya ada storage device yaitu internal dan eksternal. Nah, dalam storage device terbagi dua macam ya, yang untuk internal yaitu ada hard disk dan RAM, dan untuk eksternal ada hard disk eksternal dan DVD dan flash disk. Nah, itu adalah 4 bagian dalam sistem hardware. Selanjutnya ada software. Saya akan menjelaskan software. Pertama, operating system atau sistem operasi, yaitu yang bertugas untuk melakukan kontrol perangkat keras dan melakukan operasi-operasi yang dilakukan pada sistem. Yang kedua, program aplikasi. Program aplikasi yang digunakan untuk mengolah berbagai macam data seperti aplikasi Microsoft. Yang ketiga, utility program adalah untuk menjalankan tugas-tugas tambahan seperti data recovery, super saver, dan backup. Yang keempat, program language adalah bahasa instruksi untuk berkomunikasi dan memberikan perintah pada komputer, yaitu contohnya bahasa program PHP, Java, dan Python. Nah, itu adalah pengertian hardware dan software. Nah, dalam operasi sistem operasi ini tidak akan bisa jalan tanpa ada brainware. Nah, di sini brainware ada beberapa macam nih. Pertama ada analis, yaitu orang yang bertanggung jawab dalam merencanakan dan menentukan memberikan rekomendasi sistem unit. Selanjutnya ada Selanjutnya ada programmer, adalah orang yang menguasai berbagai macam bahasa program, dapat menciptakan sebuah program komputer. Nah, selanjutnya ada administrator, yaitu bertanggung jawab mengendalikan program dan jaringan komputer. Selanjutnya ada operator, yaitu user yang menggunakan sistem operasi tersebut. Dan selanjutnya ada Teknisi, orang yang bertanggung jawab memelihara komputer dan memperbaiki jika ada kerusakan. Nah, jadi kesimpulannya adalah sebuah sistem operasi adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Oke, semua ada yang ingin menanggapi? Silakan ditanggapi. Atau ada yang ingin bertanya? Tidak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 3. Ya. Kelompok 3. Kelompok 4 dulu atau siapnya siapa? Kelompok 3. Sam, ya. Kelompok 3 sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri.
komputer. Nah, sistem komputer itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hardware, yang kedua ada software. Yang pertama software. Hardware itu contohnya seperti ada keyboard yang berfungsi untuk memasukkan sebuah inputan data, lalu ada juga mouse yang berfungsi untuk mengarahkan apabila kita akan mengklik atau mengikuti sebuah perintah. Nah, yang kedua ada software. Materinya akan diberikan. Selanjutnya software. Software itu adalah perangkat lunak sistem operasi, merupakan program yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras dan komputer. Nah, contohnya itu ada Microsoft Word jadi di Microsoft Word itu ada Microsoft PowerPoint, kemudian ada juga Microsoft Excel dan juga Microsoft Word. Apabila kita ingin membuat sebuah dokumen, kita bisa menggunakan Microsoft Word, dan bila kita akan membuat sebuah presentasi, kita bisa menggunakan Microsoft PowerPoint. Dan bila kita untuk bisa menggunakan Microsoft Excel. Kemudian nah, untuk menjalankan sistem komputer itu, ini ada juga firmware. Nah, firmware itu adalah orang yang menggunakan atau memakai ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Contohnya itu yang pertama ada programmer, adalah orang yang menguasai bahasa pemrograman. Kalau di sini contohnya kayak Payas ataupun Pak Komen. Kemudian administrator, orang yang bertanggung jawab mengatur serta mengendalikan program komputer dan juga jaringan komputer seperti staf TU. Kemudian ada operator, orang yang mengoperasikan komputer atau biasa disebut juga sebagai user. Selanjutnya teknisi, orang yang bertanggung jawab memelihara komponen hardware serta memperbaiki jika ada orang yang salah, yaitu kerusakan hardware dalam sistem komputer. Contohnya kepandian. Jadi setelah kita mendengar apa itu pengertian hardware, software, kemudian hardware, dapat disimpulkan bahwa komponen komputer terdiri dari dua jenis, yaitu perangkat keras hardware dan software, yaitu perangkat lunak, dan memiliki peran penting dan fungsinya masing-masing, serta sangat penting agar sebuah komputer berfungsi dengan optimal. Dan untuk menjalankan komputer sendiri, kita terdapat komponen yang bernama firmware atau manusia itu sendiri untuk menjalankan sebuah sistem komputer. Nah, jadi semua sistem yang sudah tadi kita sebutkan itu saling berhubungan dan memiliki perannya masing-masing. Mungkin itu saja. Ada yang ingin ditanyakan tentang HP atau Laura? Silakan. Bapak menambahkan, jadi tadi disebutkan di situ ada aplikasi ya, Word, Excel, PowerPoint. Jadi di dalam aplikasi apa namanya itu Microsoft ya, itu ada produk yang Office ya. Jadi di dalam Microsoft Office itu ada, dari dalamnya ada salah satunya adalah Word, Excel, PowerPoint ya. Jadi tidak disebutkan Microsoft Office-nya ya. Nah itu ya namanya itu ya, silakan. Lain tidak ada? Baik, apabila tidak ada, kami cukupkan sampai sini. Mohon maaf atas kekurangan kesalahannya. Apabila ada kepada saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kelompok 4. Mati sendiri apa?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini ada macam-macam komputer. Yang pertama ada software atau perangkat lunak. Suatu kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah. Contoh software yang pertama ada operating system. Contohnya ada Linux, Windows, macOS. Fungsi untuk menghubungkan penggunaan ke hardware. Kedua ada program komunikasi, program perangkat yang siap untuk dipakai. Yaitu program berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas tambahan. Programming language, bahasa yang digunakan pengguna komputer untuk berkomunikasi dengan komputer. Terus yang kedua ada hardware atau perangkat keras. Perangkat komputer yang memiliki wujud fisik, jadi perangkat ini dapat disentuh. Contoh hardware yang pertama ada input device, contohnya ada keyboard, mouse, dan scanner. Yang kedua ada output device, perangkat keluaran seperti speaker, layar monitor, dan printer. Terus yang ketiga ada processing device atau perangkat proses, ada CPU, RAM, dan ROM. Terus yang ketiga ada firmware atau pengguna user, orang yang mengoperasikan komputer. Contoh-contohnya ada programmer adalah mempersiapkan program yang dapat mendukung sistem komputer yang akan atau telah dirakit. Yang kedua ada teknisi, perawat atau memperbaiki. Terus ada project manager, pemimpin project dalam suatu bisnis penting sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan. Terus kesimpulannya, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian hardware, software, dan firmware merupakan elemen atau fondasi penting untuk membangun sebuah komputer yang memiliki fungsionalitas dan berguna bagi manusia. Dapat kita pahami bahwa firmware adalah orang yang menggunakan komputer dan mengendalikan penggunaan software dan hardware. Sekian dari saya, ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang menanggapi dari kelompok lain? Gak tahu kelompoknya. Perwakilan Tidak ada? Tidak ada. sekian dari saya, mohon maaf dan tidak ada kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa? 5. Dok, terakhir ya, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Dini Ismawati sebagai moderator dan ada rekan saya sebuah bernama Febriska Apriliati. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang komponen perangkat komputer. Nah, untuk komponen perangkat komputer dan fungsi-fungsinya itu akan dijelaskan oleh saya, antara lain komponen input. Input artinya adalah memasukkan. Jadi kita bisa memasukkan sebuah perintah. Nah, memasukkan sebuah perintah ini bisa menggunakan beberapa alat seperti mouse, keyboard, scanner, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk fungsi input adalah sebagai alat untuk memasukkan data-data atau perintah pada komputer. Nah, yang kedua ini komponen proses. Komponen proses ini di antara lain ada CPU, RAM, dan ROM. Nah, untuk fungsi CPU ini yaitu sebagai pusat pengolahan data. Komponen output. Nah, komponen output ini di antara lain ada 3. Yang pertama layar monitor, kedua printer, lalu yang ketiga scanner. Fungsi dari output adalah untuk menampilkan hasil dari pemrosesan data-data. Nah, untuk macam-macam komponen komputer dan macam-macam brainware yang sering ditemui di kehidupan sehari-hari akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua ada macam-macam komponen komputer adalah yaitu hardware, software, yaitu mainboard, CPU, HDD, SSD, RAM. Nah, kalau yang barusan disebutin itu adalah perangkat kerasnya. Lalu ada sistem operasi, perangkat lunak, aplikasi. Nah, kalau yang 2 ini adalah itu perangkat lunaknya. Selanjutnya macam-macam brainware yang populer dan sering ditemukan sehari-hari. Yang pertama ada programmer, operator komputer, teknisi, konsultan, project manager, dan graphic design. Nah, untuk brainware ini kita bisa temui di
kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ingat ya tadi bisa kalian ya hasil kalian mengerjakan tugas kelompok ya, di mana masing-masing di antara kalian menyampaikan hasil apa yang kalian temukan ya, atau dari hasil kalian mencatat, menyimak ya, dan hasilnya setelah dipresentasikan kalian lumayan ya, bagaimana cara menyampaikan presentasikannya ya. Yang kurang aktif ya, yang kurang aktif selama kalian berdiskusi tolong ditingkatkan kembali ya keaktifannya, kemudian yang udah aktif ya, udah bagus ya, itu diperbaiki lagi ya, dikembangkan lagi kemudian di situ ada lembar ini ya, bisa kalian diisi aja ya, centang diisi, dicetak ya, itu oleh kalian. Oke, bagaimana untuk kesan kalian ya pembelajaran pada hari ini? Ada yang menanggapi, silakan kesan kalian hari ini. Kesan-kesannya apa? Kesannya kayak ulang lagi Pak, soalnya kan belajar kelas 10 jadi ingat lagi, oh iya jadi belajar kelas ini di sini jadi ya, kemudian manfaatnya untuk pembelajaran hari ini. Saya menyampaikan manfaat dalam pembelajaran kali ini. Ini kan ada dua kelas yang berbeda di satu kali ini. Nah, jadi dengan cara begini kita mengetahui di mana sih potensi kelas lain kalau misalkan untuk bekerja sama dengan kelas lainnya juga. Nah, jadi dengan cara ini kita bisa menambah relasi juga gitu. Kalau misalkan Oke, kalau begitu ya, tinggal sedikit lagi. Jadi Bapak memberikan apresiasi ya pada kalian, terutama yang aktif ya, yang selama dari awal kemudian dalam mengerjakan tugas kelompok ya, aktif mencari, kemudian kalian juga tampil ke depan ya, luar biasa ya, hebat ya. Jadi tolong nanti dikembangkan lagi ya, untuk yang belum aktif tadi silakan untuk nanti lebih aktif lagi ya. Jadi jangan belajar kalian ya, yang namanya belajar teknologi komputer itu harus selalu diulang ya, pasti harus nanti dipelajari terus. Waktu kalian kan bisa RPL ini ya, kalian tentunya pasti akan harus sering. Intinya adalah senjata kalian itu punya laptop ya, punya PC. Nah itu ya, senjata kalian itu ya harus punya PC atau laptop minimal ya. Kalau tidak punya PC ya,
Ya, kalian mungkin pada saat membelajar bisa, tapi kalau tidak dilatih tidak akan ini. Ya. Jadi salah satunya adalah kalian memiliki fisik untuk urusan FPL ini. Dicentak, ya. Dicentak udah di. Oke, kalau tidak ada, ya kita cukupkan ya untuk hari ini, ya. Jadi silakan sebelum diakhiri, ya dipimpin ya oleh satu orang, ya untuk berdoa. Silakan untuk mulai. Dikalah diam. Sudah belajar, kita doa dimulai. Bismillah.